The symmetry. Alur ini dimulai pada tahun 1857 di ujung utara paling jauh. Terlihat seorang kapten yang bernama Anderson tengah berbicara dengan sang perwira. Kapal mereka sedang terjebak di atas es yang membeku, lalu sang perwira menanyakan kepastian kepada sang kapten apakah mereka akan kembali ke Saint Petersburg setelah kapal berhasil terlepas dari cengkraman es tersebut. Lalu sang kapten mengingatkan pada seluruh awak bahwa mereka telah diberi misi dan harus menyelesaikannya untuk menuju kutub utara. Saat kapten sedang menghangatkan tubuhnya di dalam kapal, tiba-tiba terdengar suara ledakan di luar kapal. Dar! Kapten melihat dengan teropongnya dan meminta beberapa kru untuk mengikutinya menghampiri lokasi ledakan tersebut. Setelah sampai di lokasi, sebuah anjing kereta sudah terbakar. Lalu seorang kru menemukan pria yang sekarat di tengah badai. Pundak pria itu cedera dan kakinya patah. Namun setelah sepatu pria itu dibuka, ternyata itu hanyalah kaki palsu. Saat sedang mengurus pria itu, tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat mengerikan dari kejauhan. Pria sekarat itu langsung dibawa ke atas kapal, sedangkan kapten dan krunya bersiap untuk membidik makhluk yang sepertinya sedang mengincar pria tersebut. Semua bidikan tidak membuat makhluk itu tumbang, dan sang kapten memerintahkan krunya untuk naik ke kapal. Beberapa kru tampak masih membidik dan melawan makhluk tersebut, namun kekuatan makhluk itu tidak bisa dikalahkan. Makhluk itu mulai menaiki kapal dan meminta pria sekarat itu untuk dibawa ke kapal makhluk itu. Terjadi pertempuran kecil di atas kapal. Kapten menyuruh krunya mengambil senjata yang paling besar. Kapten membidik makhluk itu beberapa kali hingga makhluk itu terjatuh dari kapal. Namun makhluk itu terlalu kuat. Kru menaikkan tangga agar makhluk itu tidak bisa naik lagi ke atas kapal. Makhluk itu mendorong kapal sehingga kapal itu miring perlahan. Di tengah ketegangan itu, kapten memanfaatkan momen untuk menghancurkan es yang mencengkram kapalnya. Dia membidik es dengan peluru terakhirnya. Tembakan itu membuat makhluk itu berhenti mendorong dan melihat es yang telah dibidik kapten. Lalu bongkahan es itu mulai pecah dan membuat makhluk itu tenggelam. Kapal pun terbebas dari belenggu es tersebut. Setelah pria sekarat itu pulih, dia menyarankan kapten untuk memberikan dirinya pada makhluk mengerikan itu, karena makhluk itu akan terus memburunya. Kapten pun bertanya, makhluk apa itu? Iblis macam apa yang menciptakan makhluk itu? Dan pria itu menjawab, akulah orangnya yang menciptakan makhluk itu. I made him. Setelah semuanya tenang, pria itu memperkenalkan dirinya, dan dia adalah Victor Frankenstein. Victor Frankenstein. Do you know what it means? I believe I do, yes. Victor! Scene berganti pada kilas balik Victor semasa ia kecil. Victor lahir dan dibesarkan di keluarga yang sangat kaya. Ayahnya seorang dokter dan ibunya adalah keturunan bangsawan. Namun kekayaan itu tidak membuat Victor merasa senang. Sifat ayahnya yang sangat keras dan dingin, sementara ia lebih dekat dengan ibunya. Saat Victor sedang berdoa, terdengar pertengkaran ayah dan ibunya dari balik dinding kamarnya. Mereka selalu memperdebatkan kekayaan dan warisan. Tak lama ibunya keluar sembari menangis dan langsung memeluk Victor. Mama? Mama? Di pagi hari saat ayahnya akan pergi bekerja, terlihat ia sedang bermain kartu bersama sang ibu. Tak lama ibunya merasakan kesakitan dan Victor bergegas memanggil ayahnya. Ayahnya langsung menyuruh ajudannya untuk menyiapkan semua alat untuk melakukan persalinan. Victor sangat panik dan memohon pada ayahnya untuk menyelamatkan ibunya. Father! Victor!
Save her, please! Namun kematian pun tidak bisa dihindari. Victor tak kuasa menantangi atas kepergian ibunya. Ia pun bergegas lari ke rumah dan meluapkan kesedihan di dalam kamarnya. Adiknya Victor, yaitu William, mulai tumbuh dengan watak yang tenang dan lembut, membuat sang ayah lebih menyukainya dibanding Victor. Ia terus mengingat kematian ibunya dan terus menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Lalu sebuah ide terlintas di pikirannya. Ia merasa bisa melampaui ayahnya dan pada malam itu, ia bisa melihat malaikat kegelapan. The Dark Angel. Namun penglihatan itu hanyalah mimpi yang terlihat sangat jelas dan nyata. Dan pada saat itu, ia berambisi untuk mengendalikan kehidupan dan kematian. Tak lama ayahnya pun menyusul kepergian ibunya. Di pemakaman ayahnya, Victor nampak tenang dengan tatapan sinis, tak seperti saat kepergian ibunya. Victor dan William berpisah. Victor memilih hidup di London. Selama puluhan tahun, ia berusaha dan memperluas pengetahuannya tentang dunia medis. Di universitas, keyakinan Victor bahwa kehidupan bisa diciptakan melalui arus listrik atau teknologi post-galvanik mengejutkan komunitas medis yang ada di sana. Dan pada saat itu juga ada seorang pria yang sangat serius mengamati presentasi Victor. Lalu Victor berjalan dan bertemu pria yang mengamati Victor selama presentasi tadi. Pria itu bernama Hellhander, paman dari tunangannya William yang bernama Elizabeth. Tertarik dengan eksperimen Victor, Hellhander pun mengajaknya kerjasama. Dan tak tanggung-tanggung, Hellhander pun siap memberikan sumber dana yang tak terbatas, beserta menara terbengkalai yang akan dijadikan sebagai tempat eksperimen. And I carry with me a letter of introduction from your brother William. Setelah itu, Victor bertemu dengan adiknya yaitu William setelah berpisah beberapa tahun. Kemudian William mengenalkan tunangannya yaitu Lady Elizabeth yang sangat cantik jelita. Ya. Kebetulan Elizabeth juga adalah keponakan Hellhander. Begitu melihatnya, Victor pun terkesima akan kecantikan Elizabeth, anjay. Apalagi Elizabeth tidak hanya cantik, tetapi juga merupakan gadis yang cerdas. Run to your brandy and cigars. The boys are waiting. Lalu beberapa minggu kemudian, Victor, William, dan Hellhander pergi mengunjungi menara terbengkalai yang akan dijadikan tempat eksperimen. Sebelum memulai eksperimen, Victor meminta bantuan William untuk membuat laboratorium di dalam menara tersebut. Dan alat yang digunakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan Victor. Tak hanya itu, Victor juga meminta mayat yang akan digunakan untuk eksperimen nanti harus dipilih langsung oleh Victor dari organ tubuh penjahat yang digantung serta tentara yang tewas dalam perang. A bargain has been struck. Selama William sibuk membuat laboratorium, Victor banyak menghabiskan waktunya dengan Elizabeth, tunangannya William, dan ia pun mulai jatuh cinta kepadanya. Ipar adalah maut. Namun karena Victor dan Elizabeth pun punya pandangan yang berbeda, pada akhirnya perasaan di antara mereka pun harus dikubur dalam-dalam. Elizabeth! Setelah itu proses eksperimen pun akhirnya dimulai. Victor mulai memotong-motong bagian tubuh mayat dan merakit semuanya menjadi satu tubuh yang utuh. Anjir, jadi Lego cuy. Setelahnya, Victor akan menggunakan arus listrik melalui sistem nirvatik untuk menghasilkan energi jantung dan otak. Dan ia pun memanfaatkan petir selama badai sebagai sumber energinya. Saat sebelum eksperimennya dimulai, Victor mendapat kenyataan bahwa Hellhander sedang sekarat karena penyakit sifilis yang ia derita. Jir, sifilis lur. Gacor juga Hellhander ya. Ternyata inilah alasan mengapa Hellhander begitu tertarik dengan eksperimen Victor. Ia memohon agar dirinya ditempatkan ke tubuh yang baru agar sifilisnya segera sembuh. I will start to scream, and I will never stop. Namun Victor menolaknya karena ia yakin karena seluruh tubuh Hellhander sudah tercemar oleh penyakitnya. Karena Victor menolak, Hellhander pun mencoba mensabotase eksperimen tersebut. Sayangnya hal itu malah membuat Hellhander terjatuh dari puncak menara dan ia pun berakhir is dead.
Pada akhirnya eksperimen itu pun tetap berlanjut meskipun Victor belum bisa menyiapkan semuanya dengan sempurna. Petir pun kemudian menyambar alat yang berada di menara dan menyetrum subjek eksperimennya. Setelah ia melihat tidak ada reaksi pada subjek eksperimennya, Victor pun berpikir bahwa eksperimennya telah gagal. Keesokan paginya, Victor terbangun dan mendapati makhluk ciptanya itu telah hidup. Seperti layaknya bayi yang baru lahir, makhluk itu tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbicara. Lalu Victor pun mulai mengenalkan dunia kepada makhluk tersebut dan mengajarinya mengucapkan nama Victor. 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 Sayangnya Victor tak terpikirkan apa yang akan ia lakukan setelah makhluk itu dihidupkan. Setelah berminggu-minggu, Victor merasa kelelahan karena ia harus mengurus makhluk itu. Ia pun mulai emosi karena makhluk buatannya itu tidak ada perkembangan dan kata yang ia hanya ucapkan adalah Victor. Victor. Namun satu hal yang pasti, makhluk itu memiliki tubuh yang sangat kuat dan dibekali kemampuan regenerasi, sehingga jika ia terluka, lukanya akan segera menutup dengan sekejap. Wow, amazing. It's closed. Karena tak kunjung mendapatkan kabar dari Highlander, William dan Elizabeth pun menyusul ke menara tempat Victor bereksperimen untuk mencari keberadaan Highlander. Sesampainya di sana, Victor tidak memberitahu bahwa Highlander sudah meninggal dan berkata kalau Highlander tidak ada di sana. No, I'm alone. He's not here. He'll be back in a few days. You don't look very well, Victor. Kemudian Elizabeth mendekati ruangan bawah tanah, tempat di mana makhluk ciptaan Victor diikat dengan rantai. Kebaikan Elizabeth mampu menenangkan pikiran makhluk itu karena sikap yang lembut dan berbeda dengan Victor yang cenderung bersikap kasar. Elizabeth merasa kasihan pada makhluk itu karena ia tidak diperlakukan dengan baik oleh Victor. Kebaikan Elizabeth kepada makhluk itu disalahartikan oleh Victor. Ia menganggap bahwa Elizabeth menaruh perasaan pada makhluk itu, sementara Victor sendiri pernah ditolak olehnya. Karena cemburu, Victor pun semakin kasar pada makhluk itu. Ia memukulinya berkali-kali sampai akhirnya makhluk itu marah dan menunjukkan kekuatannya. Keesokan harinya, Victor menunjukkan mayat Highlander kepada William dan mengatakan bahwa makhluk itu telah membunuh Highlander. Keep her in the dark. For her own safety. Semakin frustasi dengan perkembangan eksperimennya dan takut adanya ancaman, Victor pun berencana untuk membakar laboratorium dengan makhluk itu di dalamnya. Setelah menara itu terbakar, Victor pun berubah pikiran setelah makhluk itu meneriakkan namanya. Tetapi semuanya terlambat. Victor pun terlempar saat akan menyelamatkan makhluk itu dan saat itu juga Victor kehilangan salah satu kakinya. Kembali ke masa sekarang. Setelah Victor menceritakan semuanya kepada sang kapten, makhluk itu berhasil keluar dari es dan kembali memburu Victor. Kali ini makhluk itu berhasil menembus ke dalam kapal dan bertemu langsung dengan Victor. Mengetahui bahwa Victor telah menceritakan semuanya, sekarang giliran makhluk itu menceritakan semuanya dari sudut pandangnya. Then I will tell you mine. Saat kebakaran terjadi, makhluk itu berhasil menyelamatkan diri dengan cara keluar dari pembuangan air. Setelah sadar, makhluk itu mendapati dirinya berada di tengah hutan dalam keadaan sendiri dan kedinginan. Hingga ia pun sempat ditembak oleh para pemburu, lalu makhluk itu melarikan diri dari para pemburu dan berlindung di gubuk petani terdekat. But I felt cold. So cold. Keesokan harinya, pemilik gubuk itu pun datang, tetapi makhluk itu bersembunyi di gudang penyimpanan sembari memantau para pemilik gubuk tersebut. Tiap hari makhluk itu mengamati kakek tua yang tidak bisa melihat sedang mengajari cucunya membaca. Makhluk itu secara diam-diam membantu keluarga kakek tersebut, dari mulai mencari kayu hingga membuat kandang domba untuk mereka. Keluarga itu pun berterima kasih pada makhluk itu dan mengangkatnya sebagai arwah hutan.
Pada suatu hari, beberapa serigala memburu domba kakek tersebut. Kemudian si ayah mengangkat senjatanya untuk menembaki serigala tersebut. Hal itu pun disaksikan oleh makhluk itu dari lubang dinding. Dari kejadian itu, makhluk itu dapat menyimpulkan bahwa serigala maupun manusia tidak saling membenci, tetapi memang begitulah cara dunia bekerja. Kamu akan diburu dan dibunuh hanya karena jati dirimu. Beberapa hari lagi musim dingin akan tiba. Seluruh keluarga pun pergi untuk musim dingin kecuali kakek tua yang tidak bisa melihat. Makhluk itu pun kemudian memberanikan diri untuk mendekati kakek tua. Dan tak disangka, kakek tua tersebut pun menyambut makhluk itu dengan hangat. What are you afraid of? Dan mulai hari itu, mereka pun menjadi teman. Kakek itu pun mengajari makhluk itu membaca dan berbicara dengan lancar. Buku yang ia baca pertama adalah tentang Adam dan Hawa. Hari demi hari pun terus berlalu. Makhluk itu kembali ke laboratorium Victor dan menemukan catatan eksperimen serta alamat perkebunan Victor. I learned it. The horror of the truth. Lalu setelah ia kembali ke gubuk, makhluk itu pun mendapati kakek tersebut sudah diserang oleh kawanan serigala. Makhluk itu sangat marah dan membunuh serigala dengan cara yang brutal. Lalu kakek tua yang setengah sekarat itu pun menghibur makhluk tersebut dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik dan merupakan temannya. Dan setelah itu, kakek tua itu mengembuskan napas terakhirnya. Friend. Para pemburu salah paham dan menganggap makhluk itulah yang membunuh kakek tersebut. Setelah makhluk itu menyadari bahwa ia tidak bisa mati dan akan menghabisi hidupnya sendirian, makhluk itu pun mencoba menemui Victor pada malam pernikahan William dan Elizabeth. Makhluk itu kemudian menuntut Victor untuk menciptakan pendamping untuk menemani kehidupannya layaknya Adam dan Hawa. Mendengar itu, Victor pun menolak. Ia sangat menyesal penciptaan makhluk itu menganggapnya sebagai monster, jadi tidak mungkin baginya jika ia akan menciptakan monster lagi. Mendengar keributan, Elizabeth pun masuk ke dalam kamar Victor. Victor mencoba menembak makhluk itu, namun Elizabeth masih melindunginya, dan ia pun tertembak. Move away from it! Lalu William datang dan Victor pun berbohong kalau makhluk itulah yang menyerang Elizabeth. Lalu William dan beberapa pengawal mencoba menyerang makhluk itu, namun mereka dikalahkan dengan mudah. Dalam keadaan terluka parah, makhluk itu menggendong tubuh Elizabeth yang minta untuk dibawa pergi. Di sisi lain, saat William sekarat pun mengaku selalu takut pada Victor dan akhirnya kalimat William berkata pada Victor adalah monsternya. Sementara itu, makhluk itu membawa Elizabeth ke sebuah gua dalam keadaan sekarat. Setelah Elizabeth mengungkapkan perasaannya pada makhluk itu, Elizabeth pun meninggal dunia. Victor kemudian datang ke gua itu untuk memburu makhluk itu. Dengan senang hati, makhluk itu akan menyerahkan nyawanya dan menyusul Elizabeth. Namun, keinginannya itu tidak bisa terwujud karena Victor memberikan hidup yang tidak ia inginkan. Makhluk itu kemudian mematahkan hidung Victor lalu memperingatkan bahwa kini ia akan membalas semua apa yang telah Victor lakukan kepadanya. Selama berhari-hari, Victor menyiapkan senjata untuk memburu makhluk itu. Saat makhluk itu menemui Victor, ia menyiksa Victor dan mengambil dinamit untuk meledakkan dirinya sendiri. Jadi itulah ledakan yang sebelumnya didengar oleh para kru Kapten Anderson. Dan saat itulah Victor ditemukan dan diselamatkan. Di akhir hidupnya, Victor meminta maaf atas kekejaman dan menyebut makhluk itu sebagai anaknya. Mendengar itu, makhluk itu pun memilih berdamai dengan hidupnya dan memaafkan Victor. Setelah memaafkan Victor, Victor pun meninggal dunia. Berkat bantuan makhluk itu, Kapten Anderson pun menghentikan misi dan memberitahu kru bahwa mereka akan pulang. Makhluk itu memperhatikan kapal berlayar dari arah matahari terbit, lalu mengulurkan tangannya untuk merangkul sinar matahari seperti yang diajarkan oleh Victor padanya. Lalu, film pun berakhir. Wow, amazing!
Beautiful.